Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan memulai ibadah keluarga kita di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada malam hari ini. Bersama dengan keluarga kami datang kepadamu di dalam ibadah keluarga. Kami berdoa kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Roh Kudus yang termeterai di dalam hati kami memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Kiranya kami beroleh kekuatan, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada malam hari ini kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Hidup kita tidak akan sama karena anugerahnya bagi kita semua. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini bersama-sama kita akan membawa segala pergumulan dan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji dan menyembah nama Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus selalu besar kasih.
Yesus salahku besar kuasanya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku besar kuasanya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, berdoa bagi kota kita tercinta, Kabupaten Brengsel, berdoa bagi gereja Tuhan, GKM Ekaristi, berdoa bagi keluarga-keluarga, jemaat-jemaat sekalian. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Bapak, malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya anugerah berkat penyertaan Tuhan selalu menolong pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kementerian yang ada. Kau yang memberi hikmat dalam kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga dalam menghadapi pandemi COVID-19, kami berdoa kiranya hikmat Tuhan selalu menolong, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil selalu mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, pulihkan negeri kami, pulihkan dari segala keadaan yang buruk karena gejolak ekonomi sosial yang terjadi akibat virus corona ini. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Juga kami berdoa untuk kabupaten di mana kami tinggal, Kabupaten Brengsel. Kiranya anugerah damai sejahtera Tuhan melingkupi Kabupaten Brengsel. Memberi hikmat juga untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati bersama dengan jajaran pemerintahan. Kami berdoa kiranya juga boleh memimpin kabupaten kami ini dengan bijaksana, sehingga Kabupaten Brengsel menjadi kabupaten yang makmur, damai sejahtera,
Dan kami berdoa ya Tuhan, Kau memberkati kesejahteraan kota kami ini. Malam hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan, GKM Ekaristi, secara khusus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap jemaat. Kekuatan pengharapan di dalam Yesus saja memenuhi kehidupan setiap keluarga. Berkati saudara-saudara kami yang sakit dalam pemulihan. Berdoa untuk Ibu Lestari, berdoa untuk Ibu Nursiah, berdoa untuk Opa Konkin, Oma Aiwan, berdoa untuk Oma Yati, berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Biarlah Tuhan memelihara dengan kekuatan, dengan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana ke depan, untuk ibadah kembali kami akan adakan di gereja. Kiranya Tuhan melindungi menjagai kami dari segala sakit penyakit, dari virus bakteri apapun juga. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati, kiranya kami terus bertumbuh di dalam iman percaya kami melalui ibadah persekutuan, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan menempuh pendidikan lanjutan, baik itu perguruan tinggi, SMA, SMP, SD maupun TK. Kami semua berdoa supaya anak-anak kami Kau sertai dalam proses pendidikan, sekalipun belajar di rumah. Tuhan berikan ketekunan, Tuhan berikan kesetiaan, Tuhan berikan kemauan semangat untuk belajar. Berdoa untuk anak-anak kami yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk Lena, untuk Yuda, untuk Richard. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah roh Tuhan yang menolong, memimpin anak-anak-Mu ini untuk ke depan akan menempuh perkuliahan di tempat yang tepat. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan malam hari ini untuk segala pergumulan yang dialami, yang kami alami dalam usaha pekerjaan setiap jemaat, usaha yang menurun. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan cukupkan dengan berkat-berkat-Mu. Usaha apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan memberkatinya. Dalam segala kesulitan, biarlah kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari malam ini panjatkan segala doa di hadapan Tuhan. Segala pergumulan kita pribadi, keluarga kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa seluruh doa syafaat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya dan memenuhinya tepat seperti dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan pengharapan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini pemberitaan firman Tuhan bertema tentang pengharapan. Mari kita membuka dalam Roma pasal yang ke-14, Roma 14 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Roma 14 ayat 8 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah kita memiliki pengharapan dalam keadaan kita saat ini? Saya percaya bahwa kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang tidak pernah kita bayangkan. Bagaimana kita harus memulai dengan new normal atau kehidupan normal yang baru, yang mungkin selama ini kita tidak lakukan, kita harus lakukan. Mungkin yang tidak biasa pakai masker, sekarang harus memakai masker. Yang tidak biasa cuci tangan, harus cuci tangan. Yang tidak biasa menjaga jarak 1,5 meter, kita harus jaga jarak. Bahkan harus membatasi diri dari perkumpulan-perkumpulan dalam jumlah yang besar karena pandemi daripada virus corona. Ini adalah kenyataan yang tak terbayangkan. Dan mungkin itu terjadi di dalam hidup kita, dampaknya cukup luar biasa. Tetapi saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan tahu esensi dari kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, situasi keadaan apapun yang kita alami, bahkan perubahan-perubahan hidup yang akan terus terjadi, pasti kehidupan kita akan terus mengalami perubahan, dan kita harus belajar menyesuaikan diri. Dan itu semua pasti akan terjadi. Tetapi satu hal, hari ini, malam ini kita belajar satu kebenaran. Di mana kita meletakkan pengharapan kita? Bagaimana kita hidup di dalam pengharapan itu? Dan bagaimana kita terus memfokuskan hidup kita pada esensi dasar dari kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan pasal 8 tadi sudah jelas menjelaskan, menegaskan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita garis bawahi firman Tuhan pada malam hari ini. Bahwa kita adalah milik Tuhan. Sangat penting bagi kita menyadari bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri, sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam Galatia. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya menyadari bahwa hidup kita adalah milik daripada Tuhan, apa yang kita miliki di dunia ini bukan milik kita sendiri, tetapi sesungguhnya adalah milik Tuhan. Bahkan hidup kita, nafas kita, tubuh kita ini, pikiran kita, kemampuan kita, daya kita, apa saja yang kita miliki, itu sesungguhnya bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Jadi hidup kita, bahkan mati kita adalah milik Tuhan.
Kesadaran ini membuat saudara dan saya selalu akan beroleh ketenangan dalam segala situasi apapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang sulit sekalipun. Karena saudara sadari bahwa hidup saudara bukan milik saudara lagi, tetapi dikatakan hidup kita, mati kita adalah milik Tuhan. Jadi kita sudah menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Kita sudah menyerahkan sepenuhnya, segalanya, apa yang kita alami, apa yang kita miliki, bahkan hari-hari ke depan bagaimana situasi dan keadaan kita, itu semua sudah menjadi bagian di mana Tuhan, Sang Pemilik hidup kita, mengatur menurut rancangannya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tak perlu kita kecewa atas situasi dan keadaan. Tidak perlu saudara berkecil hati atau saudara berputus asa dalam keadaan sulit sekalipun, dalam keadaan apapun. Kembalikanlah hidup ini menjadi milik daripada Tuhan. Banyak orang Kristen memang dia percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak menyerahkan hidupnya menjadi milik Tuhan. Hidupnya masih menjadi milik dirinya sendiri. Hidupnya masih menjadi hak dirinya. Maka dia mengatur hidupnya menurut pikirannya, menurut maksudnya, menurut kehendaknya sendiri. Hari ini mari kita rubah cara pandang kita, cara pikir kita, bahwa hidup kita tidak lagi milik saudara sendiri, milik saya sendiri, tetapi milik Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bahkan firman tadi mengatakan mati sekalipun, kita adalah milik Tuhan. Tidak lagi milik kita sendiri, milik diri saya sendiri. Kalau hidup kita, mati kita menjadi milik Tuhan, saya percaya kita akan berserah secara penuh pada Tuhan. Harta saudara bukan milik saudara sendiri, tetapi milik Tuhan. Keluarga saudara, anak-anak saudara bukan milik saudara sendiri, tetapi menjadi milik Tuhan. Kepandaian, kemampuan yang saudara miliki bukan milik saudara sendiri, tetapi milik Tuhan. Bahkan apapun yang saudara alami, apapun yang saudara miliki, apapun yang saudara rasakan, hidup saudara sekarang adalah milik Tuhan. Maka kesadaran ini membuat saudara dan saya akan selalu berserah hanya pada Tuhan. Situasi yang sulit seperti sekarang ini, semua adalah milik Tuhan. Mari jalani hidup ini bersama dengan pemiliknya, yaitu Tuhan sendiri. Mari terus berdoa, memohon tuntunan Tuhan setiap hari dalam langkah hidup kita. Karena hidup saudara dan saya bukan lagi milik saudara sendiri, tapi milik Tuhan. Tanyalah setiap hari pada pemiliknya, Tuhan, untuk apa aku hidup? Untuk apa kau berikan aku pikiran yang cerdas? Untuk apa kau limpahkan aku dengan berkat yang begitu melimpah? Mari bertanya pada pemiliknya, untuk apa aku hidup Tuhan? Tujuan apa Tuhan yang harus aku selesaikan selagi aku hidup di dunia ini? Mari kita tiap hari komunikasi dengan pemilik hidup kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jangan abaikan itu, saudara. Supaya dalam langkah kehidupan kita setiap hari, kita selalu mengerti apa maksud dari pemilik itu di dalam hidup kita. Bahkan bertanyalah, Tuhan, kenapa aku diberi sakit seperti ini? Tanyalah pada pemilik hidup kita. Maksud Tuhan apa memberi aku sakit penyakit seperti saat ini? Mari bertanya pada Tuhan, Tuhan, untuk apa Engkau menghadapkan situasi hidupku pada keadaan krisis, keadaan yang kritis seperti sekarang ini? Bapa, Engkau pemilik hidupku, nyatakan maksud dan rancanganmu di dalam hidupku. Mari malam hari ini kita sungguh-sungguh merenungkan, hidup kita tidak lagi milik saudara sendiri, tetapi milik Tuhan. Berapa banyak orang yang hari-hari ini stres, hari-hari ini depresi, karena merasa bahwa hidupnya miliknya sendiri. Apa yang dia alami Tuhan gak tahu, apa yang dialami Tuhan gak peduli. Hari ini hidup saudara, hidup saya adalah milik Tuhan. Mati
hidup kita adalah milik Tuhan. Kita persembahkan pada Tuhan. Sejak saudara dan saya menerima Yesus, hidup saudara dan saya tidak lagi milik saudara sendiri, tetapi milik Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Maka di dalam Galatia, mari kita lihat seperti yang saya katakan tadi. Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, hidup saudara dan saya bukan milik saudara lagi, milik Kristus. Maka malam ini serahkan hidup saudara sepenuhnya pada Tuhan. Jangan berpikir hidup saudara milik saudara sendiri. Setelah di dalam Yesus, hidup saudara adalah milik Tuhan. Mari, apapun saat ini yang saudara alami, sadarilah hidup saudara milik Tuhan. Kembalilah pada Tuhan, bertanyalah pada Tuhan, berserulah pada Tuhan, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Kalau hari ini saudara cemas, kalau hari ini saudara gelisah, kalau hari ini saudara tawar hati, kalau hari ini saudara bimbang, berserulah kepada pemilik kehidupan saudara. Dan apa yang dimaksudkan dalam situasi dan keadaan saudara sekarang ini, hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan akan menyatakan kehendaknya di dalam hidup anak-anaknya. Dan Tuhan akan menyatakan pengharapan kekuatan kepada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh berserah, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Jangan lagi bimbang, karena hidup saudara adalah milik Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan, bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, bukan milik kami sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, nyatakan pengharapan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan mulai malam hari ini. Kami bawa hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama Yesus, adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, memohon berkat daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh rasa syukur, karena Tuhanlah pemilik hidup kami, Tuhanlah pengharapan kami. Maka kami mengakhiri ibadah keluarga di rumah masing-masing pada malam hari ini. Kiranya anugerah berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang pada malam hari ini beribadah di rumah masing-masing. Kau tahu ketekunan, kesetiaan setiap hamba-hamba-Mu. Kau sendiri yang berperkara atas setiap pribadi, keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus, di dalam penghiburan pertolongan Roh Kudus, menyertai hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita bersyukur boleh beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kiranya Bapak Ibu sekalian selalu beroleh kekuatan melalui ibadah-ibadah yang kita selenggarakan. Bapak Ibu, mari kita terus setia untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam waktunya yang akan mempertemukan kita kembali dalam ibadah bersama-sama, baik itu ibadah raya maupun ibadah keluarga. Tetaplah terus setia bersekutu dengan Tuhan, pemilik kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.